tangan adalah pelaku utama dalam dosa. Tentu kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Allah menyebut bahwa manusia itu bentuknya paling bagus, bukan paling sempurna, tapi paling bagus, paling indah dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Kepala kita itu juga paling indah dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Tangan kita juga begitu. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik atau yang sebaik-baiknya. Keindahan manusia itu terlihat merata pada seluruh bagian dari badan kita. Merata, mulai dari rambut sampai ujung jari-jari kaki, itu semuanya indah. Namun dari seluruh tubuh ada bagian yang paling banyak dalam andilnya menentukan nasib. Kita mempunyai beberapa bagian dalam tubuh kita. Ada bagian dari tubuh kita yang ikut menentukan nasib. Nah, kalau Bu Nuni tadi mengatakan mulut, ya, mulut itu seringkali menentukan nasib kita. Kalau orang bicaranya baik, nasibnya insya Allah baik. Tapi kalau bicaranya jelek, ya nasibnya menjadi jelek. Nah, di samping mulut ada juga tangan. Nah, tangan itu banyak menentukan nasib kita. Nasib seseorang misalnya, apakah dia kaya atau miskin, apakah dia dimuliakan atau dihinakan masyarakat, dan apakah dia disukai atau dibenci banyak orang, sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara dia menggunakan tangannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kamu, menimpa di sini bisa positif, bisa negatif, bisa baik, bisa buruk. Jadi Allah menyebutnya musibah itu non-finite, tidak dibatasi. Kalau tidak dibatasi berarti baik maupun buruk. Jadi apapun yang menimpa kalian, baik itu berupa hal yang kamu anggap bagus atau tidak, fabima kasabat aydikum, maka itu sebenarnya sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh tanganmu. Dilakukan oleh tanganmu. Dalam bahasa Arab atau terutama di dalam Al-Quran, apa yang kalian lakukan itu ada technical term atau semacam idiom begitu. Itu dibilangnya kasabat aidikum. Apa yang tanganmu berbuat. Padahal kan kalau kita berbuat itu anggota-anggota lainnya juga ikut serta. Tetapi dalam ungkapan bahasa itu semua diwakili oleh tangan. Ya, fabima kasabat aidikum. Maka itu sesuai dengan apa yang diperbuat oleh tanganmu. Nah, ini kalau artinya sebenarnya menyeluruh. Apa yang kalian lakukan atau bergantung pada perilaku kalian. Wa ya'fu an katsir, sedangkan Allah itu banyak memaafkan. Banyak memaafkan itu maksudnya gini, bahwa kalau kita itu berbuat sesuatu, perbuatan kita itu akibat. Maka kalau bukan berbuat sesuatu, apa yang kita lakukan itu sebab. Nah, kalau ada sebab, nanti ada akibat. Nah, nasib kita itu di tataran akibat. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik, nasib kita insya Allah baik. Nasib itu akibat. Nah, nasib kita ini tentu tergantung atau sangat dipengaruhi oleh sebab tadi. Sedangkan sebab ini banyak dilakukan oleh tangan. Tapi Allah itu tidak menimpakan sebab buruk seketika. Bandingkan kalau benda materi, seperti misalnya kita naruh tangga miring, maka tangga itu akan roboh. Kalau orang memanjat tangga, naruhnya tidak tegak lurus,
kok tidak seimbang, maka kemungkinan besar dia jatuh. Nah, itu dia tidak memperlakukan tidak menaruh tangga dengan baik, suatu sebab akibatnya dia jatuh. Antara dia berbuat menaik tangga yang tidak stabil atau yang miring dan jatuh itu waktunya pendek. Jadi jarak antara sebab dan akibat itu pendek. Biasanya hal-hal yang bersifat materi itu jarak antara sebab dan akibat itu pendek. Orang suka menyebut time of response, ya. Time of response, waktu kejadian yang merespons dari suatu sebab itu ada kalanya pendek, ada kalanya panjang. Nah, yang pendek itu biasanya yang bersifat materi. Tapi untuk hal-hal yang non materi, baik secara individu, secara kejiwaan, atau secara sosial, hubungan antar manusia, itu hubungan antara sebab dan akibat itu seringkali membutuhkan waktu lama. Misalnya, kalau saya berdagang, saya curang. Orang yang berdagang curang pasti celaka. Karena apa? Orang tidak mau beli lagi sama dia. Kalau dia tidak beli, maka dia sulit mencari penghasilan. Dia menjadi miskin. Nah, antara dia curang dan miskin itu bisa membutuhkan waktu lama. Bisa jadi orang yang dicurangi itu beli berkali-kali sampai 10 kali. Begitu sampai 10 kali dia melihat, loh ternyata aku selama ini dicurangin. Enggak, aku nggak mau beli lagi ke sana. Nah, responnya itu atau akibatnya itu terjadi setelah 10 kali kejadian. Yang 9 kali itu nggak ada akibatnya. Artinya Allah memaafkan kita. Tidak menimpakan akibat buruk dari perilaku buruk kita secara instan. Wa ya'fu an katsir. Allah itu banyak memaafkan. Seandainya Allah selalu menimpakan akibat buruk dari perbuatan buruk kita instan secara seketika, habis kita, ya, karena kita setiap hari melakukan kesalahan. Nah, kemudian kembali kepada pembahasan kita tangan. Dengan tangannya seseorang itu bisa menikmati kebahagiaan di dunia dan di akhirat jika dia menggunakan tangannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, mulai dari yang individual atau selfish gitu, seperti wudhu, ruko, sujud. Wudhu itu pakai tangan, ruko juga mesti pakai tangan, sujud juga demikian. Nah, itu akibatnya buruk, akibatnya baik untuk dirinya sendiri, ya, yang kita tidak perlu mencari itu karena itu akibat yang otomatis. Misalnya dengan kita sering berwudu, tangan kita menjadi bersih. Kalau kita bersih, maka kita lebih sehat. Kita makan jarang sekali terkontaminasi virus atau kuman. Ya. Kalau kita ruku, sujud, secara fisik badan kita menjadi lentur, fleksibel. Tapi yang kita cari bukan itu. Ketenangan dalam hati. Jadi orang yang sering ruku dan sujud, dimulai dengan wudhu, itu hatinya akan tentram. Itu akibat dari perbuatan fisik kita. Nah, kemudian contoh lagi, menyerahkan sedekah, memberi sedekah kepada orang lain. Terus kemudian ya menolong orang lain yang sedang kesulitan. Menulis buku tentang bimbingan berbisnis. Menulis buku tentang bimbingan beribadah. Menulis buku tentang bagaimana cara mencari penghasilan yang halal. Itu juga berakibat baik. Bermacam-macam tentu yang kita semua insya Allah bisa menguraikannya sendiri. Nah, jadi banyak nasib kita dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh tangan kita sendiri. Kalau bagus, akibatnya bagus, berarti nasib kita bagus. Tapi sebaliknya, jangan lupa, tangan itu juga bisa mencelakakan diri seseorang jika orang itu menggunakan tangannya untuk menyakiti orang lain. Kalau dipakai untuk menyakiti orang lain, itu kan menyerang, maka orang itu bisa membalas. Ya. Kalau orang lain itu tidak
dimulai dilukai, tidak disakiti hatinya, ya tidak ada kepentingan untuk membalas. Misalnya lagi orang yang mencuri itu merugikan orang lain. Orang yang dicuri itu mencari rizkinya itu dengan jerih payah. Kok diambil begitu saja? Dia bisa marah. Nah, dan kalau kemarahan itu dilakukan oleh masyarakat, bisa digebukin, bisa mati di situ. Ya. Misalnya lagi tangan dipakai untuk mengubah angka dalam rangka korupsi. Korupsi itu ya ada andilnya mulut. Mulut itu lobby, ngajak politisi sana, bisa politisi dari grupnya sendiri. Wah, ini nggak bisa nih, kita harus kerjasama dengan pihak lain. Terus mulutnya lobby dengan pihak lain. Tapi nanti prakteknya pakai tangan juga. Bahkan ketika lobby itu pun juga seringkali dimulai dengan menelpon atau kirim pesan WA begitu, pakai tangan lagi. Ya. Misalnya lagi menulis rayuan atau meraba-raba dalam rangka merayu. Ya. Ini laki-laki dan perempuan suka biasanya yang agresif kan pihak laki-laki, tangannya itu pegang-pegang, apalagi kalau sampai terlalu jauh. Nah, itu akibatnya buruk. Begitu pula perjudian. Perjudian itu berakibat buruk pada diri seseorang. Nah, karena banyak andilnya tangan dalam hal menentukan nasib manusia, maka kita perlu membahas itu. Ya. Jadi karena tangan itu banyak andilnya bagi manusia untuk melakukan kebaikan dan kejahatan, maka tangan akan dijadikan juru bicara dalam persidangan di padang mahsyar. Ketika kita masuk di hari kiamat, terus kemudian semua orang dibangkitkan kembali, kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ketika kita diminta pertanggungjawaban itu kan seperti sidang. Ketika di sidang, kalau di dunia ini ya, yang menjawab mulutnya. Tapi nanti di padang mahsyar yang menjawab bukan mulut. Mulut itu ditutup karena mulut itu suka bohong. Juru bicaranya siapa? Juru bicaranya tangan. Karena tanganlah yang pelaku utama untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Terus kakinya dijadikan saksi. Kenapa kaki jadi saksi? Iya, kalau kita mau melakukan sesuatu apapun baik atau buruk, kita harus mendatangi suatu tempat ya yang netral. Misalnya kita mau minum, kita jalan dulu untuk mengambil air minum. Nah, kalau kebetulan yang kita ambil itu air minum itu haram, ya yang ngantarkan itu kaki. Nah, kaki bertanggung jawab. Ya. Mulut dibungkam, tangan menjadi juru bicara, kaki menjadi saksi. Seperti firman Allah di surat Yasin, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kami akan mengunci mati, akan menutup rapat-rapat mulut orang-orang itu, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Sedangkan kaki memberikan kesaksian bima kanu yaksibun, terhadap apapun yang mereka telah lakukan ketika di dunia. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati, tangan kita ini nanti jadi juru bicara ini. Kalau jadi juru bicara ya kita mesti hati-hati, karena kita akan menugasi tangan untuk menjadi juru bicara. Ya. Jadi kita akan menugasi tangan. Wah, aku kalau begitu besok nggak mau menugasi tangan, nggak bisa, karena itu sudah mekanisme pasti. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita menekankan pembahasan pada penggunaan tangan untuk kejahatan atau hal-hal yang buruk yang bisa mencelakakan pelakunya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita lebih berhati-hati dalam menggunakan tangan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, hal yang buruk misalnya, kita ambil contoh, tangan bisa menyebabkan pemiliknya berdosa besar dan bahkan menyebabkannya masuk neraka
jika dia menggunakan tangannya untuk membunuh orang lain tanpa alasan yang diperbolehkan oleh hukum syara. Nah, iya saja membunuh orang yang tidak salah atau tidak pada tempatnya untuk dibunuh, itu tangan ini akan bertanggung jawab. Nah, itu kenapa dia kalau tangan itu harus bertanggung jawab, karena yang menjerumuskan orangnya itu masuk ke neraka, tangannya itu yang dipakai untuk membunuh. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin yang lain dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Selamanya dia berada di neraka itu. Di samping itu, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu 'adzaban 'azima. Allah pun murka dan mengutuk orang itu sambil menyediakan siksaan yang dahsyat. Jadi hati-hati dengan tangan kita, karena membunuh orang itu kalau dulu mungkin agak sulit, tapi dari dulu pun juga paling gampang itu memberi racun. Banyak raja-raja itu yang mati karena racun, atau juga orang-orang biasa juga banyak juga yang menggunakan racun. Itu pakai tangan juga. Terus ada juga dosa besar selain membunuh. Tangan juga bisa mencelakakan jika pemiliknya sendiri menggunakan tangannya untuk mencuri. Pada umumnya orang menggunakan tangan untuk mencuri dengan cara apapun. Mencuri itu caranya macam-macam. Kalau dia mencurinya dengan mengambil dari tasnya orang sambil orangnya tidak mengetahui, kita menyebutnya mencopet. Tapi kalau misalnya orang itu mengambil dengan cara masuk ke dalam rumah dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dia mengambil barang-barangnya, kita menyebutnya maling, gitu kan. Tapi ini juga mencuri. Mencuri juga itu dengan cara korupsi. Orang korupsi itu mulai dengan ada tadi komunikasi dengan temannya, terus ada andil tangannya untuk mengubah angka, atau untuk membuat tanda tangan fiktif, ya, memalsukan tanda tangan dan sebagainya. Dia orang yang melakukan pencurian itu juga menggunakan tangan untuk mengambil dan menyembunyikan barang curian, mencuri dari gudang atau dari toko, atau mencuri dari, kalau korupsi itu entah prosesnya bagaimana, itu biasanya juga lewat bank, disimpan ke bank. Simpan di Indonesia tidak aman, kirim ke Swiss. Makanya kalau ada penjahat kelas kakap biasanya terus suka diselidiki, dicari tahu di Swiss. Dulu rapat-rapat banget, tapi belakangan Swiss mengizinkan ditelitinya keuangan yang ada di situ, asal sudah ada bukti pengadilan yang sudah ingkrah. Nah, ini kita sering mendengar kan, belakangan ini juga kita mendengar, ngapain dia ke Swiss, ngecek gitu, ya. Nah, para pencuri itu di dunia celaka karena tangannya akan dipotong. Ini kalau kita menjalankan hukum syariah, maka tangannya dipotong. Kalau tidak dipotong, dia dosanya akan tetap ada pada dia dan akan dipertanggungjawabkannya di akhirat. Jadi kalau orang mencuri, kemudian tangannya dipotong sambil dia bertaubat, dia di akhirat sudah tidak dihukum lagi, karena sudah dihukum di dunia. Tapi kalau di dunia belum dihukum dan dia belum taubat, maka pelaksanaan hukumannya nanti di akhirat. Nah, jika hukum syariat tidak dilaksanakan bagaimana? Seperti di negara kita, ya dia akan celaka nanti di akhirat, karena semuanya harus ditanggung di akhirat nanti. Nah, kalau hukuman di dunianya itu dipotong tangan, seperti firman Allah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua tangan mereka, atau potonglah tangan mereka. Biasanya prosedurnya mencuri sekali dipotong tangan kanan dari
orang bilang ugel-ugel ya, di tangannya itu yang dipotong, yang kanan. Kalau dia mencuri lagi, yang dipotong kakinya kiri. Dia mencuri lagi, dipotong tangannya yang kiri. Dia mencuri lagi, potong kakinya yang kanan. Jadi bersilang seperti itu. Tapi ini jarang ya negara yang menerapkan hukuman semacam ini. Seorang pedagang atau kontraktor bangunan, ini saya nyebut kontraktor bangunan karena ini banyak sekali terjadi di antara perusahaan-perusahaan bangunan. Ya, seorang pedagang atau kontraktor bangunan juga akan celaka jika ia menggunakan tangannya untuk curang dalam bisnis. Curangnya gimana? Kalau dia berdagang berjualan di pasar atau di toko, mungkin dia mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Kalau kontraktor bangunan mengurangi mutu, kalau mengurangi mutu itu juga dengan cara mengganti kualitas barang yang dipakai. Ya, saya pernah diceritain seseorang itu pas ketemu, dia kerja di suatu museum, terus dia membaca terms of contract-nya. Kontraknya itu bunyinya gimana. Nah, itu memakai cat yang bagus. Kemudian dia, ya karena dia setiap hari ke kantor, dia melihat cat ini mereknya bagus, seperti dalam kontrak. Tapi kok lengketnya di tembok kok beda. Pancaran sinarnya kalau memantulkan sinar dari matahari kok beda. Dia selidiki, ternyata tempatnya saja itu yang sesuai dengan kontrak, isinya diganti yang lain. Nah itu kan curang ya. Nah orang yang curang semacam itu celaka dunia dan akhirat. Kalau toh di dunia tidak sampai celaka, dia di akhirat makin berat. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Siapa orang yang curang itu? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka itu menjadi pembeli, mereka minta timbangannya atau takarannya itu penuh. Tapi sebaliknya, kalau mereka itu sebagai penjual, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menjadi penjual, mereka menakar takarannya dikurangi, menimbang timbangannya dikurangi. Kalau timbangan ini di pasar itu kadang-kadang di bawah itu dikasih logam yang tidak kelihatan orang, terus supaya tidak ketahuan bahwa itu dibebani, lalu di situ selalu ada biji biji timbangan itu ditaruh di situ, karena kalau itu dikosongkan akan kelihatan kalau tidak seimbang. Kalau orang yang jujur ambil itu supaya orang tahu bahwa ini ya timbangannya lurus, tidak kurang, tidak lebih. Nah itu, jadi kecurangan semacam itu banyak terjadi. Tangan juga ikut andil dalam usaha seseorang untuk mengambil atau menguasai tanah orang lain. Nah, ini, kalau menguasai orang lain itu dulu itu seringkali kalau di sawah atau di kebun begitu, nanti patoknya digeser. Atau kalau nggak ada patoknya itu pakai pohon terus ditanemin, tetapi nanamnya itu menjorok ke sana, sehingga dengan begitu luas tanah dia menjadi lebih luas, lebih lebar, lebih luas. Nah, itu mencuri. Nah, Allah tuh mengancam orang yang semacam itu akan membenamkan orang itu ke dalam bumi di akhirat. Nah, di akhirat itu kita nanti ketika dihidupkan kembali, di sana tidak ada bumi lagi. Buminya lebih besar daripada bumi kita di dunia ini. Nah, itu hukumannya tidak hanya panas tapi juga dibenamkan di dalam tanah. Rasulullah mengatakan, man akhadha syai'an minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardina. Siapa yang mengambil sebagian saja dari tanahnya orang lain yang bukan haknya, maka orang itu akan dibenamkan di hari kiamat sampai ke 7 lapis bumi. Wah, seperti apa itu siksanya? Ya kita hindari. Tapi sekarang ini kalau orang mau mengambil itu, Masya Allah caranya bukan hanya mengambil 1 meter, 2 meter,
diambil seluruhnya. Caranya kerjasama dengan penguasa. Penguasa itu bisa mulai dari kepala desa, kecamatan dan sebagainya, dan bagi kantor pertanahan. Terus sertifikatnya digandakan. Nah, ini sertifikat ganda itu di Indonesia ini banyak sekali. Ada yang gandanya itu ada 2, ada 3, yang tahu-tahu nanti pemiliknya itu yang sudah tinggal di situ mulai dari orang tuanya dulu sampai sekarang, terus tiba-tiba disodori, ini rumahku, ini sertifikatnya. Wah, dia heran kok bisa begitu. Tapi kalau protes, yang menang yang itu karena bisa menunjukkan sertifikat itu. Nah, jadi hati-hati, kita jangan merebut tanah orang lain. Nah, kasusnya banyak sekali kalau di sekarang ini. Tangan juga bisa menyebabkan seseorang berdosa jika tangan digunakan untuk menahan pembayaran hutang. Ini orang seringkali nggak nyadar nih. Kalau hutang mestinya misalnya janji, aku akan membayar hari Rabu tanggal berapa di tanggal 5 November tanggal 25. Terus dia tidak membayar padahal sudah jatuh tempo. Tidak membayar itu kan tetap dijaga di dompetnya atau dijaga di tabungannya, tangan terlibat gitu. Karena kalau dia mau membayar, kalau misalnya itu dari bank, bisa dia transfer dengan m-banking atau e-banking atau apa gitu ya, itu bisa. Tapi bahwa tangannya tidak dipakai itu, tangannya berdosa. Jadi tangan yang berbuat baik itu dapat pahala, tapi kalau tangan menahan diri untuk membayar hutang, tangannya ikut dosa. Nah, jadi menunda pembayaran hutang setelah jatuh tempo itu dosa. Seberapa besar? Oh, besar sekali, tergantung berapa lama dia menunda. Kalau dia menunda 1 hari, anggaplah menjadi dosa 2 kali lipat. Kalau 3 hari menjadi 3 kali lipat, sampai 1000 hari, ya bisa 1000 kali lipat. Tapi orangnya merasa, alah, ya udah ini saya bayar. Loh, dia bayar setelah 1000 hari. 1000 hari itu 3 tahun. Inflasinya seberapa? Kalau utang 10 juta, dulu 10 juta dapat apa? Sekarang 10 juta tidak dapat seperti masa itu. Nilainya sudah turun. Dari segi value, orang yang punya piutang sudah dirugikan. Terus dari segi problem, biasanya orang menggunakan uang yang urgent, yang mendesak itu untuk mengatasi problem. Problem itu bisa kelaparan, bisa mobil rusak. Nah, kalau misalnya mobilnya rusak gara-gara tidak dibayar, maka dia tidak bisa menggunakan mobil itu. Karena dia tidak bisa mobil itu, dia tidak bisa bekerja dengan nyaman. Atau kalau orang punya mobil, mobilnya untuk angkot, dengan hutangnya tidak dibayar, maka angkot itu tidak bisa diperbaiki karena dia tidak bisa bayar bengkel. Kalau dia tidak bisa membayar bengkel, maka hari itu dia tidak mendapat penghasilan. Kalau 1 bulan dia tidak bisa memperbaiki mobilnya, 1 bulan dia tidak mendapatkan penghasilan. Berapa kali itu dosanya? Karena berlipat-lipat. Maka hati-hati dengan hutang. Begitu kita hutang, kita sudah pakai komitmen yang kuat, aku akan membayar tepat waktu, bila perlu saya bayar sebelum tiba waktunya. Kalau kita itu punya niat segera membayar hutang, Allah insya Allah akan mempermudah kita mendapatkan rezeki yang halal. Tapi kalau orang sudah punya niatan, punya rencana untuk tidak memenuhi janji membayarnya, Allah akan mempersulit penghasilannya dia. Jadi kalau dia menjadi, wah nyatanya memang aku nggak punya duit, ya, salahmu sendiri. Kamu sudah punya rencana tidak membayar tepat waktu, maka Allah ngerem penghasilannya itu supaya kamu betul-betul tidak bisa membayar gitu. Nah tentu kalau menunda itu dosanya itu akan berlipat-lipat, tergantung seberapa lama dia membayarnya. Rasulullah mengatakan, matlul ghaniyi zulmun,
fa idza utbi'a ahadukum ala maliyan falyatba'. Menunda membayar hutang bagi orang kaya. Bagi orang kaya itu artinya yang sudah mampu. Sebenarnya ada dana untuk membayar, itu ada, tapi dia tidak mau membayar, itu suatu kezaliman. Dan apabila seseorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, orang lain, orang yang kaya, hendaklah dia ikuti. Maksudnya begini. Jadi kalau ada saudara kita yang hutang, terus dia tidak bisa membayar, kita lihat, wah memang dia nggak punya duit kok, dia memang kesulitan, dia PHK dan dia mencari penghasilan masih belum dapat. Terus kita sebagai saudaranya bisa mengambil alih, udah gini aja deh, utangnya sambil alih saya, tapi saya bayarnya minggu depan, gitu. Boleh itu dipindahkan hutang itu. Nah, hutang dipindahkan kewajiban membayarnya kepada orang lain. Nah, orang lain itu akan mendapatkan pahala yang besar. Karena biasanya orang yang utang dan utangnya itu jujur, biasanya itu orang yang kepepet sekali. Udah kepepet, terus dia tidak bisa apa-apa, lalu terus terpaksa dia hutang. Maka orang semacam itu perlu ditolong. Pertolongannya dalam bentuk apa? Allah membuat mekanisme. Kalau orang yang tenggelam dalam hutang semacam itu boleh menerima zakat. Jadi kalau kita tidak bisa atau tidak mau memberi secara cuma-cuma, ambilin zakat. Oh, aku masih punya uang zakat kok, aku kasihkan dia. Jadi orang yang punya hutang itu termasuk salah satu dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Seseorang juga penanggung dosa jika ia menggunakan tangannya untuk mengemis sebagai mata pencarian. Mengemis, minta-minta untuk pencarian, untuk penghasilan seharian. Mengemisnya dosa. Kalau mengemisnya dosa, memberinya dosa nggak? Dosa juga. Jadi kita ini kalau mau ngasih duit, lihat-lihat. Sedekah atau zakat kita itu prioritasnya kita berikan kepada orang miskin yang tidak minta-minta. Nah, kalau kita mau memberi zakat kepada orang yang miskin tapi tidak minta-minta, artinya apa? Jangan menunggu dia minta. Kita yang cari tahu. Wah, orang itu bagaimana ya? Itu suaminya PHK, sudah dapat kerjaan belum? Anaknya kecil-kecil begitu. Nah, terus coba diselidiki. Nah, menyelidikinya bisa dengan cara yang tidak kentara. Karena kalau kentara itu nanti keberlanjutan itu. Ya. Selidiki. Memang dia layak dibantu. Terus kasih. Nah, kasih. Artinya kita yang memberi sedekah itu yang proaktif. Bukan yang minta sedekah proaktif lalu minta-minta. Nah, pengemis itu keterlaluan proaktifnya. Sehingga mintanya itu haram. Karena itu haram, maka Rasulullah memberikan ilustrasi. Man sa'alan nasa amwalahum takatsuran. Siapa yang meminta-minta kepada orang lain, meminta harta untuk kekayaan atau untuk penghasilan, fa innama yas'alu jamran falyastaqillah aw liyastakthir. Orang yang minta-minta mengemis itu untuk penghasilannya, sebenarnya dia sedang meminta bara api. Jadi kalau ada orang memberi dia sedekah, duitnya itu 1.000, 2.000, 10.000, ini kelihatannya ribu rupiah, tapi sebenarnya itu bara api. Nah, kalau kita pada posisi yang memberi, aku kalau memberi dia sama dengan aku memberi bara api, aku mencelakakan dia, nggak usah deh, nggak usah diberi. Jadi tidak usah memberi lebih baik. Gitu. Apakah pelit apa enggak? Tergantung. Kepelit atau tidak diukur mau nggak bersedekah kepada orang yang tidak minta-minta. Kalau kepada orang yang minta-minta dia tidak mau kasih, dan kepada orang lain juga tidak mau memberi, nah itu pelit, ya itu kikir. Tapi kalau aku nggak mau memberi kepada pengemis, aku mau memberi kepada orang yang betul-betul butuh. Nah, biasanya kalau seperti itu, kalau tahu bahwa dia butuh, kita memberinya jumlahnya banyak.
Kalau kita memberi hanya 10.000, 20.000 begitu, kurang menolong. Nah, kita kasih 100.000, 200.000, atau bahkan 1 juta supaya betul-betul menolong. Nah, jadi pengemis itu falyastaqillah aw liyastakfir, maksudnya dia minta dalam rangka mencari penghasilan sedikit atau banyak, tetap itu neraka. Itu api dari neraka. Nah, jadi kalau saya cenderung untuk melihat ini orang minta-minta, orangnya gagah, terus dia hanya modal alat musik atau hanya modal tepuk-tepuk tangan begitu, nggak usah lah. Cuma kalau kita tidak memberi, tetap kita harus reaksi kita harus sopan. Ya. Sopan itu tetap nggak boleh lalu terus mentang-mentang itu haram, lalu terus kita ngomel-ngomel, nggak usah. Ya. Lagi, tangan juga sering digunakan oleh orang untuk memberi suap atau menerima suap dengan tujuan untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan bagi yang memberi suap. Ya, kalau orang memberi suap itu kan inisiatifnya dari orang yang menyuap. Kalau dia punya inisiatif menyuap, biasanya yang semestinya dia tidak dapat izin menjadi diizinkan. Yang mestinya tidak bisa menjadi anggota DPR, bisa menjadi anggota DPR. Yang seharusnya tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden karena nyuap bisa jadi. Nah, itu orang yang memberi inisiatif itu yang memberi suapan. Nah, dosanya siapa? Dua-duanya, yang memberi maupun yang menerima sama-sama dosa. Ya. Mereka dua-duanya sama-sama berdosa dan diancam siksa neraka. Ada hadisnya, Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap maupun orang yang menerima suap sama-sama di neraka. Tangan juga bisa menyebabkan pemiliknya celaka jika ia menggunakan tangannya untuk menulis suatu karangan. Karangan bisa dalam buku, bisa dalam HP, lewat WA, bisa, kalau sekarang ini bisa pakai AI. Kemudian dia mengatakan kepada masyarakat yang tidak sebenarnya. Nah, jadi dia membuat berita-berita bohong. Nah, yang paling parah, ya, membuat tulisan kemudian dia bohong. Yang paling parah itu apa? Dia mengaku bahwa ini firman Tuhan. Jadi dia nulis tulisan dia, karangan dia, terus dia bilang ini firman Tuhan, terus dibikin judulnya buku suci atau kitab suci. Wah, padahal itu karangan orang. Coba, kan ada beberapa buku yang buku ini karangan si A, ini buku suci, ya, kitab suci karangan si B, sampai puluhan itu jumlahnya. Ya, saya pernah baca cerita orang Kanada, orang Kristen yang ingin mengislamkan orang Kristen yang ingin mengkristenkan orang Islam. Terus diajak pulang ke rumah diskusi. Nah, kebetulan yang orang Islam ini imannya kuat. Terus orang Islamnya ini tanya, kamu ngajak-ngajak aku Kristen tuh, buku sucimu ada nggak? Ada, coba kamu keluarin. Dikeluarin itu belasan. Belasan. Dari belasan ini yang benar yang mana nih? Nggak tahu. Terus dia keluarin, nih bukuku hanya satu. Dari dulu sampai sekarang ya hanya satu ini. Dan tidak dikarang oleh siapa-siapa. Oleh Nabi Muhammad pun tidak. Jadi akhirnya si orang itu malah justru masuk Islam. Ceritanya agak panjang. Nah, karena buku itu laku dijual dan digunakan oleh orang banyak dan diajarkan oleh tokoh-tokoh agama, maka ya itu menarik sekali, bisa memunculkan penulis-penulis lain untuk membuat yang sama. Itu laku ternyata, aku mau nulis gitu. Ya. Allah mengancam, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka
Lalu mereka mengatakan, hadza min indillah, ini dari Tuhan, ini firman Tuhan. Liyashtaru bihi tsamanan qalilah, supaya mereka bisa menjual dengan harga yang menurut Allah itu kecil. Karena apa? Sebanyak-banyaknya duit itu kan yang bisa dipakai sedikit, dan kalau mati juga ditinggal sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka mereka celaka gara-gara tangan mereka menulis itu. Dan mereka juga celaka karena apa yang mereka lakukan itu berdosa, menyimpang. Ya, itu yang paling parah. Bisa juga orang menggunakan tangan untuk menulis berita atau mengedit video bohong. Ada berita tapi nggak benar. Yang kita menyebutnya hoax. Hoax. Orang Indonesia suka menyebut hoax. Ya. Itu bahasa Inggrisnya kan tulisannya memang hoax, tapi bacanya hoax. Itu menyebabkan dosa bagi pelakunya yang membuat, dan juga membuat dosa bagi mereka yang memforward, yang melanjutkan, yang meneruskan lagi kepada orang lain. Coba, seseorang menulis berita bohong satu kalimat, kemudian di-share oleh orang yang terima, di-share lagi ke grup berapa ratus atau bahkan berapa ribu. Jadi dia menulis hanya satu kalimat, dosanya itu bisa beribu-ribu lipat. Karena yang dibohongi makin banyak. Lalu, oleh karena itu, kita hati-hati. Meskipun kita tidak menulis, kita jangan sembarangan menyebarkan berita. Apalagi berita itu ditulis oleh para buzzer. Ya, itu kan buzzer itu suka ditunjukkan di videonya, satu kali ngetik itu ratusan HP yang menerima. Ya. Orang yang menyebarkan hoax itu dosanya beda-beda. Tentu yang menulis itu dosanya menjadi lebih besar daripada yang sekedar hanya memforward. Tapi kadang-kadang ada sih orang sudah terlanjur kontrak tanda tangan untuk memforward berita-berita semacam itu. Katanya sih dulu untuk mengcounter lawan politik. Satu kali forward itu misalnya dapat 10.000, 20.000. Jadi kalau dia makin banyak memforward, duitnya makin banyak. Nah itu seringkali saya kasihan teman-teman yang sebenarnya dia orang baik, tapi gara-gara dia nggak punya duit, terus dia mendapatkan ini, wah ini peluang, terus dia forward padahal isinya bohong-bohong. Dia tidak melanjutkan, tidak memforward, gimana sudah terlanjur tulis kontrak dan sebagainya. Ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Orang yang membawa atau memproduksi berita bohong itu sama dengan fitnah, itu kelompok dari kalian sendiri. La tahsabuhu syarran lakum. Secara umum kamu jangan kira penyebaran hoax itu jelek. Bal huwa khairul lakum, tapi itu baik. Baiknya apa? Bagi kita yang tidak terlibat, itu kita bisa melihat akan terjadi kristalisasi kelompok masyarakat. Oh, itu kelompok orang munafik tuh orang-orang yang munafik. Ini orang baik. Nah, jadi kalau ada hoax semacam itu, dari segi impact-nya itu bisa bagus, tapi pelakunya itu dosa. Allah menyebutnya likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang yang terlibat akan mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Orang yang paling bertanggung jawab dosanya besar. Jadi yang menulis itu dosanya lebih besar. Tapi biasanya yang menulis itu gajinya lebih besar itu. Jadi yang menulis hoax itu bikinnya hanya beberapa biji tapi dia kaya raya. Karena dialah yang mengambil inisiatif, dia yang mengarang dan sebagainya. Tapi jangan lupa dosanya juga paling besar. Ya. Lagi tangan juga menyebabkan seseorang berdosa jika tangan itu digunakan untuk menyentuh atau memegang orang lain selain suami istri dengan nafsu birahi. Hati-hati. Megang orang lain dengan nafsu birahi itu dosa.
Bagaimana kalau yang dipegang itu sama-sama lelaki? Dosa. Ya. Laki-laki memegang laki-laki dengan nafsu, dengan birahi, dosa. Perempuan dengan perempuan, kalau pegangnya pakai nafsu, dosa. Nah, kita kan mengenal istilah-istilah, ada lesbian dan sebagainya, begitu. Ada yang sekarang ini ada disebut LGBT dan sebagainya. Jadi sama-sama laki, tapi ada nafsu di situ. Malah sudah ada yang beberapa orang yang nikah secara resmi sama-sama laki-laki. Itu kan karena ada nafsu birahi. Ya. Rasulullah mengatakan, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Manusia itu ditulis perbuatannya yang merupakan bagian dari zina. Bagian dari zina. Jadi zina itu bertingkat-tingkat. Zina yang paling utama yaitu kalau hubungan seks, ya. Tapi bagaimana zina yang lain? Itu fal ainani zinahuma an-nadhar. Mata itu zinanya dengan melihat dengan nafsu birahi. Telinga itu zinanya mendengarkan. Jadi kadang-kadang ada itu di medsos itu entah lewat apa itu saya biasanya saya langsung delete, saya blok begitu. Itu ngajak ngomong yang mesum-mesum begitu. Nah, wal lisanu zinahal kalam. Lisan itu zinanya omongan. Wal yadu zinaha al batsyu. Tangan zinanya itu menyentuh-nyentuh. Wal rijlu zinahal khuta. Tak kaki zinanya itu berjalan menuju ke tempat perzinaan. Wal qalbu yahwi. Hatinya mendukung itu. Yahwi wa yatamanna, dia mendukung dan bahkan punya keinginan. Nah, yang kemudian kalau itu diteruskan wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Asalnya dari melihat, terus kemudian menyentuh, kemudian hatinya atau itu muncul nafsu di perasaannya, kemudian direalisasikan dengan hubungan. Udah itu sudah mentok itu, ya. Jadi intinya adalah bahwa kita mesti hati-hati dengan tangan kita. Dengan tangan kita bisa mendapatkan pahala besar, dan dengan tangan kita bisa mendapatkan dosa yang besar. Jangan kita gunakan tangan kita untuk memproduksi dosa. Kita gunakan tangan kita untuk memproduksi pahala-pahala. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa nasib seseorang, baik atau buruk, banyak dipengaruhi oleh perilaku tangan. Tangan akan menjadi juru bicara dalam pertanggungjawaban di hari perhitungan. Banyak dosa dilakukan dengan menggunakan tangan, seperti membunuh, mencuri, curang dalam bisnis, menguasai tanah orang lain, menunda pembayaran hutang, mengemis, memberi dan menerima suap, memalsukan firman Tuhan, membuat dan menyebarkan hoax, dan menyentuh dengan birahi. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa tangan seperti jauhnya timur dan barat. Amin.